Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Nadia dengan NIM B22060031, Prodi S1 Kebidanan Mahasiswa Universitas Megabuana Palopo. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari Ibu dosen Ibu Susianti STR MKEP mengenai tugas berjudul kontraksi dalam persalinan. Baik, kita masuk ke videonya. Sebelumnya, kontraksi adalah salah satu tanda-tanda ibu hamil akan melahirkan buah hatinya. Selain air ketuban pecah dan pembukaan lahiran, rasa sakit saat kontraksi seperti otot-otot perut yang mencekram lalu mengendor berulang-ulang. Namun kontraksi bisa saja terjadi selama kehamilan dan belum tentu sebagai tanda akan melahirkan. Terdapat beberapa jenis kontraksi selama masa kehamilan yang terkadang membuat perempuan menjadi bingung atau sering bingung. Salah satu kontraksi palsu, Broken Hills. Kontraksi palsu ini normal terjadi, bahkan menjadi cara tubuh untuk mempersiapkan otot-otot rahim saat persalinan. Berbeda dengan kontraksi palsu, tanda-tanda kontraksi jelang melahirkan ini akan terasa lebih lama dan lebih kuat. Itu karena otot-otot menegang dengan rasa nyeri semakin meningkat. Rasa sakit kontraksi ini sebenarnya tidak bisa digambarkan secara mudah karena setiap ibu hamil memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Semua tergantung pada kesiapan fisik, mental, serta pengaruh faktor lain seperti dukungan dari orang terdekat. Berikutnya ada jenis pola kontraksi melahirkan. Sebelum melahirkan ada jenis-jenis pola kontraksi yang sering terjadi, antara lain pola kontraksi teratur. Pola kontraksi teratur adalah tanda persalinan sebentar lagi. Ini terjadi saat durasi dan frekuensinya sudah mapan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kontraksi terjadi setiap 5 menit sekali dengan rasa kontraksi 1 menit. Kedua, ada pola kontraksi tidak teratur. Kontraksi terjadi tidak dapat diprediksi. Kontraksi tidak teratur dan tidak menimbulkan rasa nyeri, berarti ini adalah kontraksi palsu dan bukan tanda-tanda menjelang persalinan. Ketiga, ada pola kontraksi berkembang. Saat mendekati persalinan, durasi kontraksi akan semakin lama, terasa kuat pada rahim. Kontraksi berkembang ini terjadi lebih lama dan frekuensinya semakin sering. Kondisi ini baik karena sebagai tanda akan kemajuan saat melahirkan. Baik, yang keempat ada pola kontraksi tidak berkembang. Kontraksi ini sama sekali tidak ada tanda-tanda yang semakin kuat, lama dan sering seperti seharusnya. Ini ditandai dengan serviks yang tidak mengalami pembukaan. Kontraksi satu ini terjadi untuk membantu tubuh mengubah posisi janin ke dalam kandungan dan serviks yang menitip atau melunak. Selanjutnya juga terdapat tahapan kontraksi melahirkan. Berikut ini beberapa tahap kontraksi melahirkan yang harus diketahui. Yang pertama ada persalinan dini. Kontraksi di tahap ini termasuk ringan karena berlangsung selama 30-90 detik, namun jarak waktunya teratur. Di awal kontraksi mungkin lama, namun semakin lama akan semakin dekat. Sebaiknya Anda perhatikan apakah muncul tanda-tanda lain menyertai kontraksinya seperti keluar cairan berwarna merah sebagai tanda serviks mulai terbuka. Yang kedua ada persalinan aktif dan transisi. Di tahap ini kontraksi akan lebih sering atau di tahap awal persalinan. Di tahap awal persalinan, serviks akan terbuka 4-10 cm yang akan membuat kontraksi lebih intens lagi. Kontraksi ini akan terasa dari punggung bergerak ke sekitar tubuh hingga perut. Kaki akan tidak jarang ikut terasa kram atau sakit. Kontraksi pada persalinan aktif berlangsung antara 45-90 detik dengan 3-5 menit istirahat. Sementara pada tahap transisi atau serviks melebar 7-10 cm, maka pola kontraksi akan berubah dengan berlangsung selama 60-90 detik dengan jeda 30 detik sampai 2 menit. Ketahuilah yang biasanya muncul di tahap persalinan adalah pusing dan mual. Bahkan saat kontraksi transisi bisa muncul gejala panas dan dingin, muntah dan hot flash atau sensasi panas dengan gerah di leher, wajah dan dada. Ada pula tips mengurangi nyeri kontraksi melahirkan. Beberapa cara untuk mengurangi rasa nyeri kontraksi jelang persalinan dilakukan. Antara lain, pertama ada alihkan rasa sakit dengan cara melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti menonton, mendengarkan musik, duduk di brick wall dan berjalan-jalan ringan.
Yang kedua ada sugesti diri sendiri agar pikiran tenang. Bayangkan kebahagiaan saat akan menyambut buah hati. Yang ketiga ada tidur untuk menyiapkan tenaga dalam proses persalinan. Yang keempat ada mengatur pernapasan agar lebih tenang dan mengontrol rasa sakit. Yang terakhir yang kelima ada melakukan pijatan di lengan, kaki, dan punggung bawah. Bisa meminta bantuan pada pasangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas video kali ini. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.